Buat para hadirin tamu undangan, alhamdulillah dengan dibukunya rebana biang menandakan bahwa acara pagelaran Pekan Budaya Kota Depok, yaitu Lebaran Kota Depok pada tanggal 3 Juni sampai 5 Juni nanti dilaksanakan. Sampai hari ini, dan kita berharap sekali lagi bukan hanya belajar terhadap apa yang menjadi budaya di sini, tetapi belajar untuk bisa menjadi penulis seperti Bang Dr. Kiai Samsul Yakin. Ya, tepuk tangan buat beliau. Saya minta tolong Dokter, nanti anak-anak muda kita bisa dikumpulkan, kita kasih motivasi bahwa Depok bukan hanya bercanda, Depok bukan cuman guyub, Depok bukan cuman suka dengan makanan, bukan kesenian aja, tapi Depok juga nggak lepas dari literasi buku-buku, keilmuan-keilmuan yang memang menjadi modal kita untuk meneruskan estafet pemerintahan ini, meneruskan kehidupan ini ke depan buat adik-adik kita. Jadi saya berharap dengan buku ini di sini maknanya dalam sekali, bagaimana seorang Dr. Kiai Samsul Yakin yang dulunya cuma jualan ketupat tetapi dengan motivasi yang tinggi akhirnya menjadi dokter. Orang Depok jadi dokter belum banyak, ya tepuk tangan lagi buat beliau. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran buku ini menjadi motivasi buat kita semua, motivasi untuk terus berkinerja, motivasi untuk terus bisa berbuat, bermanfaat buat orang banyak. Dan satu hal ini yang saya menjadi salut, Pak JJ Rizal juga saya bingung, ini masih hafal nama orang-orang ada di sini gitu ya. Saya udah lupa cerita itu, tapi nama si Fulan sampai yang akhirnya jadi mertua beliau juga hafal ini di sini gitu ya. Jadi ini yang jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini kita sekali lagi belajar banyak dari cerita buku ini. Dan satu hal lagi, mungkin hal yang mengkhawatirkan saya sebetulnya, bahwa budaya kita ini Bang Dahlan sebetulnya budaya yang sangat mungkin sangat mudah hilang, karena memang budaya kita selama ini menekankan kepada makanan. Makanan ini cepat sekali berubah kepada pakaian, berubah ke alat permainan hari ini anak-anak jarang mainan yang dulu yang memang punya keterbatasan, apapun bisa jadiin mainan gitu ya. Jadi ini yang mungkin bagaimana caranya, kalau mungkin di kota, kabupaten atau daerah lain dia punya tradisi khusus yang mempertahankan budaya ini. Kita belum punya tradisi yang memang kita pertahankan. Misalkan terkait hajatan, kondangan, nggak semuanya kita bersepakat pakai hajatan budaya Depok. Begitu juga dengan proses-proses lain yang mungkin di tempat lain bisa lekat terus, karena memang itu menjadi keseharian atau menjadi adat identitas yang memang dipakai. Kita selama ini sekali lagi hanya mengandalkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sangat mudah, termasuk jerambak. Kalau di saya namanya jamban, Pak. Ya, kalau di saya jamban, kalau belum nyebutnya jerambak. Ada yang nyebut juga helikopter gitu ya. Kejadian ada helikopter gitu. Jadi kehidupan kita dulu, mohon maaf, sampai takus kita juga menjadi cerita di sini, dan itu juga tinggal menjadi cerita karena concern hari ini pemerintah justru meniadakan itu. Kita kagak boleh lagi ada kayak begitu, biarnya ini. Nonton dulu boleh nggak ini? Boleh, duduk. Ya. Pakai celana jin bukan baper. Mohon izin buka masker. Boleh. Sebab masih ada yang ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kita muliakan abang kita Bang Sekda, Bang Haji Sofyan Suri, dan sehat senantiasa. Yang kita muliakan Bapak kita, Bapak Ketua dan rombongan, ada Mpo Haji Nina, ada Mpo Haji Ratna, dan lain-lain, para kadis, para hulu balang, ya, para penggawa, kira-kira begitu. Adik saya sebagai orang Paut juga, dan orang yang menemani saya dagang kulit ketupat di Manggarai sampai ngendong-ngendong. Alhamdulillah. Gara-gara ngajak saya aja. Tapi dia nggak dikata-katain. Kemudian Pak Camat nih, dan Bu Kadis dan yang lain. Juragan, alhamdulillah hadir dalam kesempatan hari ini. Seluruh yang tidak saya sebutkan satu persatu mohon maaf. Para hadirin, saya tidak pernah bicara yang ilmiah di buku ini.
Dan memang tampaknya orang Depok tidak suka ilmiah. Tapi buku ini berulang kali cetak, bahkan ada yang memesan 200 buku sekaligus. Saya heran untuk apa itu buku. Tapi ternyata ya, dia bagikan saja begitu ke teman-teman Betawi. Ya, alhamdulillah. Nah kemudian saya coba akan berbicara serius nih, Pak Moderator. Dan buku ini sudah dibedah di UIN Jakarta sebelum dulu, di Pusat Studi Betawi, langsung oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi Depok sangat terkenal nih, Bang Haji, di pentas nasional. Ya, alhamdulillah kalau kita ketik Milir, searching di Google, banyak sekali alhamdulillah berita-berita tentang Milir. Baik, saya sedikit akan bicara ilmiah. Arnold Yos Wabarakatuh. Saya udah terima buku ini udah 2 minggu yang lalu dan saya baca 2 kali saya baca Kiai. Cuma saya sebenarnya udah ada rancangan di kepala yang mau diomongin, tapi begitu Kiai ngomong saya jadi berubah, saya kata pakai aja dah gitu loh. Jadi saya mau tektok aja sama Kiai. Kiai mulainya bilang bahwa saya nggak punya pretensi gitu ya, nggak punya niat, nggak punya bayangan akan bikin sebuah buku dengan tendensi karya ilmiah. Ya saya pikir emang benar. Ya, Pak Kiai harus nulis buku yang nggak punya tendensi ilmiah. Justru menurut saya kelebihan Pak Kiai di situ. Setelah saya 2 kali bolak-balik kesetrikaan baca buku ini, kayak lip bolak-balik naik turun gitu saya baca buku ini gitu. Nah justru buku ini nilai lebihnya pada itu, pada ketidakilmiahan yang dianggap oleh Pak Kiai itu. Karena tugas Pak Kiai itu bukan bikin buku ini ilmiah, tapi mengilhami orang-orang yang punya bidang studi khusus untuk bikin karya ilmiah dari bukunya yang dianggap gak ilmiah. Itu menurut saya kelebihannya buku Pak Kiai. Misalnya buku ini saya anggap buku rujukan. Jadi kayak kitab gitu ya, kitab kuning dirujuk begitu. Kita mesti belajar, mesti baca kalau mau paham. Misalnya contoh paling sederhana adalah saya mau bilang orang Betawi. Karena orang Depok kan memang geografinya secara administratif bukan Jakarta. Soalnya Betawi identik ke Jakarta. Wah itu cara pandang yang keliru. Karena kalau kita belajar antropologi, kita belajar sejarah, etnografi gitu ya, kita akan tahu bahwa batas geografi administratif itu beda banget dengan batas geografi budaya, kultural gitu loh. Nah Depok itu ya Betawi begitu. Nah itu yang orang suka nggak ngerti gitu menurut saya. Nah buat siapa aja yang belajar tentang Betawi ya, terkait dengan orang Betawi yang disebut pemalas, nggak mau kerja, kerjanya poya-poya. Intinya dia mau ngomong orang Betawi itu nggak punya etos kerja. Nah menurut saya buku Milir ini dengan cara yang sederhana menggambarkan gimana caranya orang Betawi Milir itu, orang Betawi itu turun itu terus lu bilang nggak punya etos kerja. Itu peristiwa yang luar biasa menurut saya. Tugur ya soalnya. Tugur itu peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan bahwa itu bukan pekerjaan yang mudah, perlu etos, perlu kesungguhan, perlu tradisi yang panjang gitu ya. Di rumah lu nggak boleh makan ketimun yang baik gitu, lu makan ketimun yang jelek. Ya itu kan menurut saya prinsip ekonominya